Setiap dari kita punya mimpi. Mimpi untuk menjadi hebat, mampu memberikan kebermanfaatan untuk sesama, dan menjadi sosok yang luar biasa. Namun terkadang banyak keraguan untuk kita menentukan keputusan melalui rute manakah yang akan mengantarkannya. Kini kamu tak perlu ragu lagi. Universitas Kadiri akan mengantarkanmu meraih mimpi. Kampus tertua dan terbaik di Kediri Raya berada di area yang nyaman, sejuk, dan sangat strategis di sekitar tempat wisata yang memberikan suasana berbeda. Disinilah tempatmu dibentuk menjadi sosok berkarakter, kompeten, unggul, dan berdaya saing internasional. Sebuah kampus yang berdiri sejak tahun 1980. Disinilah tempatmu mengeksplor pengetahuan melalui 7 pilihan fakultas dengan 24 program studi unggulan untuk diploma, sarjana, profesi, dan pasca sarjana. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Hukum dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 Administrasi Publik dan S2 Administrasi Publik. Fakultas Pertanian dengan program studi S1 Agroteknologi dan Agribisnis. Fakultas Ekonomi dengan program studi diantaranya S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S2 Manajemen, dan D4 Akuntansi Sektor Publik. Di Fakultas Ekonomi dilengkapi pula dengan privilege bahwa lulusan akan mendapatkan gelar CAP atau Certified Accurate Professional, sehingga mahasiswa yang lulus akan siap untuk bekerja. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, dan D3 Teknik Elektromedis. Fakultas Ilmu Kesehatan dengan berbagai program studi diantaranya profesi bidan, nurse, dan apoteker, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Farmasi, D3, D4, dan S1 Kebidanan, D4 Teknologi Laboratorium Medis, serta S2 Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran Gigi, program studi sarjana dan profesi, dilengkapi fasilitas canggih, lengkap, dan modern. Tak hanya itu,
Kamu juga berkesempatan besar untuk merasakan perkuliahan dengan dosen luar negeri. Karena Universitas Kadiri telah memiliki 39 MOU dari 15 negara, serta lebih dari 150 perusahaan atau instansi dalam negeri. Inilah berbagai benefit yang kamu dapatkan ketika bergabung menjadi bagian dari Universitas Kadiri. Beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri, perkuliahan dengan dosen luar negeri, networking alumni di perusahaan dan instansi ternama, kesempatan menempuh perkuliahan di luar kampus 3 semester atau program MBKM, rekognisi pembelajaran lampau, student exchange program, inkubator entrepreneurship, dan perpustakaan dengan jurnal nasional dan internasional. Biaya kuliah sangat terjangkau. SPP dan DPP bisa diangsur. Tak hanya itu, kamu juga mampu mengembangkan hobi dan bakatmu melalui berbagai UKM, di antaranya UKM Mapala, PSHT, olahraga, kerohanian Islam, UKM seni, resimen mahasiswa, Kristen Katolik, dan UKM PIK Korps Sukarela. Kamu juga mampu belajar arti leadership dan teamwork dalam berbagai organisasi. Kamu juga akan dibantu di manakah nanti tempat yang tepat untuk bekerja dan berkarya. Karena di Universitas Kadiri memiliki GPC atau Job Placement Center yang membantu mempersiapkan karirmu. Ragam fasilitas lengkap siap menjadi fasilitas penunjang baik akademik maupun non-akademik. Seperti gedung olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, tempat ibadah, galeri investasi, dan lain sebagainya. Lebih dari 30.000 alumni membuktikannya. Beragam prestasi akademik dan non-akademik mewarnai setiap tahunnya. Kini tak perlu menunda lagi. Jalan untuk meraih mimpi sudah ada di sini, di Universitas Kadiri. Jumpa lagi di podcast Admin Publik. Podcast ini dipersembahkan oleh Fakultas Administrasi Publik Universitas Kediri. Di sini kita belajar apa aja sih? Di sini kita belajar di program studi Magister Administrasi Publik Universitas Kediri atau yang biasa disingkat dengan UNI. Nah, di sini kita belajar ilmu administrasi publik seperti inovasi, administrasi dan kebijakan publik, reformasi dan etika birokrasi, analisis kebijakan publik, kepemimpinan publik berbasis kearifan lokal dan analisis sosial, manajemen sumber daya manusia, desentralisasi dan pemerintahan lokal, hingga metode penelitian untuk meneliti dan mengkaji dalam penelitian mengenai administrasi publik. Program Magister Administrasi Publik Universitas Kediri, tempat terbaik untuk mencetak pemimpin birokrasi yang inovatif, etis, dan profesional. Bersama NAP, mari bangun Indonesia dari ruang kebijakan publik. Selamat datang di podcast kami, yaitu Hello Admin Publik, podcast yang ngobrolin dunia pemerintahan dan administrasi publik dari sisi yang paling aktual. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang penting dan relevan banget mengenai pemerintahan pada saat ini, yaitu birokrasi tanpa basa-basi, inovasi akuntabilitas di era digitalisasi. Ya, kita akan bahas mengenai bagaimana birokrasi publik bisa lebih bertanggung jawab, transparan, dan berdampak nyata. Bersama saya, Karina Nugraha Lestari, dan juga narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Maya. Kami adalah mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Universitas Kediri. Halo Kak Maya. Halo. Apa kabar nih Kak Maya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Kak?
Langsung aja ya Kak. Ya. Langsung kita mulai aja dengan yang pertama. Akuntabilitas kinerja itu apa sih Kak? Akuntabilitas kinerja adalah suatu kemampuan kinerja Ya. organisasi, suatu Ya. organisasi yang diharapkan dapat bernilai transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dalam prosesnya nanti diharapkan bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan dari suatu organisasi tersebut dan apa aja sih pencapaiannya selama dalam 10 tahun mungkin nanti, jadi bisa ketrack gitu. Oh, gitu ya. Jadi akuntabilitas kinerja itu bagaimana kita pertanggungjawaban tentang kinerja kita gitu ya. Iya. Kak, ya. Selanjutnya nih, kita tahu sejauh yang kakak tahu nih, Iya. implementasinya tuh apa sih Kak, inovasinya di lapangan ini mengenai kebijakan publik saat ini gitu. Maksudnya lebih ke inovasi apa sih yang sekarang tuh diterapkan pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerjanya Kak? Oke, jadi berdasarkan pengalaman di pemerintah kota ataupun pemerintahan, jadi yang sudah ada saat ini dan masih dikembangkan dan bahkan mungkin akan terus diperbarui itu seperti contohnya Ekin BKN itu men-track tentang kinerja pegawai selama bekerja. Ya. Kemudian ada juga Sri Kandi itu adalah aplikasi persuratan digital. Jadi kita akan mengurangi banyak penggunaan kertas, diharapkan seperti itu. Kemudian di contoh di kota saya sendiri, yaitu Kota Blitar, ada aplikasi namanya Sipoi. Sipoi itu adalah aplikasi yang terintegrasi dengan Ekin BKN, dan itu pun sebenarnya tentang lebih mengarah ke kinerja atau pendapatan pegawai negeri sipil di Kota Blitar. Dan kemudian ada mungkin di perencanaan, karena saya sendiri membantu di bagian perencanaan, itu ada Asakit, kemudian ada Ewali Data, itu mencatat tentang data-data yang ada di organisasi seperti itu. Jadi itu tujuannya kayak lebih ke menjadikan birokrasi itu transparan dan inovatif ya Kak ya. Iya. Selain itu juga partisipatif, karena ya dia gimana ya, yang namanya digitalisasi itu pasti mudah diakses dan juga dapat dilihat dimanapun kapanpun dan juga dikontrol secara berkala ya Kak ya. Betul sekali. Selanjutnya apa sih Kak tantangan dan peluang nih menurut Kakak, melihat sekarang ini kan banyak banget ya proses digital, maksudnya tuntutan zaman tuh luar biasa. Tantangannya apa sih Kak sebenarnya? Tantangannya sebenarnya lebih ke perbedaan zaman. Itu yang paling dasar sekali, karena memang bagaimanapun juga antara generasi kasarnya nih generasi X, generasi Z, generasi Alpha dan lain sebagainya itu akan semakin banyak perubahan dan akan semakin banyak digitalisasi yang belum pernah kita pelajari sebelumnya, dan itu terus berkembang pesat. Nah akhirnya karena hal tersebut, jadi mungkin di pribadi ASN-nya sendiri nanti ada keterbatasan dalam berdigitalisasi. Kemudian juga adanya ASN yang mungkin belum melek digital secara menyeluruh, mungkin ada yang bisa menyesuaikan, tapi ada yang belum bisa menyesuaikan. Kayak yang sepuh-sepuh gitu ya. Iya, sepuh-sepuh biasanya kan langsung pikir seperti itu. Iya. Kemudian ada beban administratif yang masih tinggi. Kemudian lebih ke budaya kerja juga belum adaptif dalam meningkatkan inovasi atau digitalisasinya, yang lebih mementingkan sistem manual. Kemudian kurangnya pelatihan manajemen kerja juga. Jadi di pemerintahan mungkin masih minim sekali pembelajaran digitalisasi untuk ASN-nya. Tapi ini dengan komitmen dan juga inovasi serta apa ya, kayak motivasi pegawainya juga itu bisa ya Kak ya, bisa berubah ya Kak ya.
sebenarnya dari diri sendiri. Kuncinya itu leadership mungkin ya, teknologi sama kemauan dari diri sendiri untuk berubah gitu ya kak ya. Ya, betul. Selanjutnya nih kak, kalau belum tahu nih rekomendasi dan juga apa ya, bukan rekomendasi sih, kayak saran yang bisa diberikan buat para birokrat muda ini, anak-anak muda ini apa sih kak? Karena kita hidup di zaman digitalisasi 5.0 atau mungkin bisa berkembang lagi lebih pesat lagi di digitalisasi. Jadi untuk memaksimalkan lagi kita harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemudian kita memanfaatkan perubahan itu untuk kemajuan pemerintahan ke depan. Dan perlu diingat bahwa kita membuat inovasi itu bukan buat kita sendiri atau bukan buat organisasi sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Jadi bermanfaat juga untuk masyarakat, kemudian akurat, dapat dilihat secara transparan, semua orang bisa melihat dan men-track sejauh mana organisasi kita berjalan. Kemudian melibatkan evaluasi baik publik maupun mandiri. Kemudian juga jangan takut berubah, karena bagaimanapun nanti perbedaan era di zaman nanti kedepannya akan terus berubah. Gitu ya, Kak. Oh iya, berarti lebih ke kayak ini ya kak ya, semoga banyak pemimpin masa depan saat ini yang mendengar podcast kita hari ini dan ada motivasi dari mereka untuk bergerak ya kak ya, keluar dari zona nyaman ya, seperti itu ya kak ya. Betul. Ya baik, terima kasih banyak ya kak Maya. Juga Obrolan kita hari ini cukup singkat, tapi ya semoga bermanfaat buat siapapun yang melihat gitu ya kak ya. Dan semoga kita juga bisa merasakan dampak yang lebih nyata dari sebuah inovasi di pemerintahan ini ya kak ya, nggak cuma misalnya nambah aplikasi kak atau nambah apa kak, maksudnya tuh berinovasi tapi juga manfaatnya tuh ada buat masyarakat, buat pegawai itu sendiri gitu ya kak ya. Jadi tuh semuanya lah bisa merasakan kemudahan pelayanan gitu ya kak ya. Dan untuk sobat inovasi podcast administrasi publik hari ini, jangan lupa ya bahwa perubahan dari birokrasi itu dimulai dari kita ASN itu sendiri gitu ya kak. setuju. Nah wis langsung yuk. Baiklah sobat administrasi publik, demikianlah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa tonton podcast kita selanjutnya ya. Dan satu lagi kak, kita dari Magister Administrasi Publik, kalau kamu jadi salah berarti ini kalau kamu dan satu lagi ya kak ya, kita dari Magister Administrasi Publik, kalau kamu mau jadi sekarang ulang Kenapa yuk gabung bersama kami? Kayak gitu tadi ya kak ya. Berarti bagaimanapun yang namanya inovasi saat ini tuh sangat dibutuhkan, dan nanti kita sebagai anak muda itu juga perannya juga sangat dibutuhkan ya kak ya. Kita juga harus bertanggung jawab dan juga memerangi rasa malas dalam diri kita sendiri untuk terus berubah dan menjadi lebih baik gitu ya kak ya. Oke lah, demikian podcast hari ini sobat administrasi publik. Kami dari Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Kediri. Kalau kamu mau jadi bagian dari agen perubahan, Yuk gabung bersama kami.